Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Taski Holik Arzaki ingin mempresentasikan tentang modul ajal yang saya buat, yaitu tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema menyayangi anak yatim. Ini kita ambil dari fase C kelas 5, yaitu yang pertama di kompetensi awal ada beberapa yang harus dicapai tentang siswa mampu membaca menghafal dari surat Al-Maun. Kedua ada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga sarana prasarana dan juga ada target dari peserta didik. Metode yang digunakan itu ada tentang metode ATM, tentang amati, tiru, dan memodifikasi. Yang kami ambil modelnya ada model problem based learning, dan ada juga pendekatannya lewat pendekatan saintifik. Terus tujuan pembelajaran di sini kita juga beberapa hal yang dimasukkan ada yang pertama ada membaca menghafal, dan yang kedua menulis mengartikan, yang ketiga ada menjelaskan makna dan juga isi kandungan. Selanjutnya di bawahnya ada pertanyaan pemantik dan juga ada langkah-langkah pembelajarannya, yaitu tentang menyediakan materi pembelajaran, mempersiapkan bahan ajar dan sebagainya, mengondisikan siswa, menyiapkan evaluasi, dan juga ada beberapa asesmen yang harus kita lakukan, yaitu tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu yang dapat kita sampaikan untuk modul ajar yang saya buat dari tema menyayangi anak yatim. Matur suwun. Teori belajar apa yang melandasi dalam menyusun rancangan modul ajar? Teori yang dilandasi untuk kita rancang modul ajarnya, ini kita membuat dengan dengan cara meniru dan juga amati motivasi itu, Bu. Oke, dari metode yang sudah jenengan terapkan, apa kelemahan dan kelebihannya? Untuk kelebihannya memang dari siswa itu antusias untuk bisa mengikuti pelajaran, karena memang dari amati, meniru, dan modifikasi itu anak memang berantusias. Namun untuk yang kelemahannya, beberapa anak memang kadang ada yang tidak bisa mengikuti, Bu, karena memang dari karakter siswa peserta didik itu berbeda-beda. Oke, tadi juga ada pendekatan saintifik ya, seperti apa implementasinya? Untuk pendekatan saintifik kita gunakan untuk dalam implementasi dalam lapangan atau kelas, itu pembelajaran yang siapkan agar siswa itu dapat aktif, Bu, dalam membangun keterampilan ataupun pengetahuan yang mereka miliki. Oke, pendekatan PBL sama PJBL itu apa bedanya? Dalam pengertian ataupun perbedaannya, model PBL itu adalah problem based learning, di mana masalah yang harus dipecahkan dan harus menemui tujuan. Sedangkan untuk project based learning ataupun PJBL itu adalah mempunyai rencana, namun di situ mempunyai project ataupun rencana aksi yang harus dilakukan, seperti itu. Oke, bagaimana pendekatan TIPEC yang sudah jenengan laksanakan? Untuk pendekatan TIPEC-nya kita sudah digunakan, yaitu dengan beberapa alat komunikasi yang sudah kita gunakan, seperti teknologi, terus pedagogiknya kita dengan menggunakan pemahaman tentang materi yang sudah digunakan, termasuk cara yang digunakan dalam menghubungkan ke dunia nyata, seperti itu. Oke, bagaimana jenengan mengembangkan sumber belajar? Untuk pengembangan sumber belajar kita gunakan beberapa ilmu, ada buku, ada YouTube, ada beberapa media yang kita gunakan. Kita juga saling sharing dengan teman-teman guru yang lain. Oke, dalam menyusun LKPD bagaimana langkah-langkahnya dan apa hal-hal yang harus diperhatikan? Dalam menyusun LKPD kita memang gunakan untuk seperti apa siswa kita, dan akan kita sesuaikan. Ada yang beberapa memang tidak semua sama, namun kita gunakan beberapa agar semuanya jalan dan bisa melaksanakan tugas-tugas yang kita berikan kepada peserta didik, seperti itu. Bagaimana jenengan mengembangkan critical thinking dari para siswanya? Aktif misalnya dengan bertanya, berdiskusi, dan
sharing-sharing dengan teman yang lain seperti itu. Oke. Bagaimana agar materi yang diajarkan itu menjadi benar-benar bermakna bagi para siswa? Untuk materi ini dalam menyayangi anak yatim khususnya di Al-Maun ini untuk caranya memang kita dengan membaca, menulis adalah mengartikan dan juga mengetahui isi kandungan dalam surat Al-Maun tersendiri, dan pastinya kita juga akan mempunyai rencana aksi yang ada dalam lingkungan masyarakat yang kita laksanakan. Oke, materi ajar yang dikembangkan apakah sudah bermuatan HOTS? Belum banget hotnya Bu, karena memang di sini kita prakteknya hotnya akan jadi hot namun belum hot Bu. Gitu ya, semi. Oke, bagaimana menyusun instrumen asesmen? Untuk penyusunan asesmen kita mempunyai beberapa hal, yaitu penyusunan dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Di mana penguatan sikap kita melakukan dengan observasi langsung, adapun pengetahuan bisa dengan tugas lisan, tugas tertulis, dan keterampilan bisa kita laksanakan dengan presentasi ataupun dengan proyek itu tersebut. Oke, menurut jenengan cara mengajar jenengan itu sudah menarik dan menyenangkan bagi para siswanya apa belum? Insya Allah siswa sudah tersenyum dengan saya Bu. Oh, gitu ya. Oke, silakan terus mengembangkan media pembelajarannya, sumber-sumbernya ya. Siap Bu. Dan juga membaca tentang teori-teori belajar. Oke, saya rasa cukup, saya hanya cross check beberapa poin saja. Silakan bisa meninggalkan ruang Zoom. Oke, matur suwun sangat Bu atas waktunya. Dan mohon bimbingannya selalu, Ibu diberikan kesehatan semuanya keluarga. Oke ya. Yang penting semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku. Ya, pagi-pagi luar biasa. Pada pagi ini bahas tentang surah Al-Maun, namun bagaimana semuanya kabarnya sehat? Iya, sehat luar biasa. Namun sebelum kita mulai, tidak lupa kita melakukan pembiasaan pagi, yaitu membaca surah-surah pendek yang akan kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan kebiasaan tersebut kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa cinta kepada negara Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Selanjutnya semuanya anak-anakku masuk semuanya ya, sehat ya. Iya, alhamdulillah masuk semua sehat. Dan tak lupa kemarin juga Pak Yaki sudah menyampaikan untuk pelaksanaan hari ini, kemarin sudah disuruh mempelajari, menghafal, membaca surah Al-Maun. Itu karena pada hari ini tujuan pembelajaran adalah membaca dan menghafal surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Dan beberapa materi yang akan digunakan pada ini yaitu surat Al-Maun yang berarti barang-barang yang berguna, ayatnya ada 7 dan juga ada yaitu dalam Al-Quran 107. Ya anak-anakku, jangan lupa setelah kita materi, kita bekal-bekal dahulu, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk konsentrasi dimulai. Oke, demikian anak-anakku. Untuk ice breaking kita sudah, lanjutkan. Pak Yaki akan membagikan kalian lembar kerja untuk kalian, sehingga nanti anak-anakku bisa berkelompok menjadi 2, berpasang-pasangan. Nanti yang satu menghafal, yang satu menyimak, begitu sebaliknya. Dan nanti juga ada lembaran kertas untuk kalian menunjukkan hafalannya sendiri. Kesimpulan pada pertemuan hari ini, anak-anakku, bahwasanya surat Al-Maun tadi sudah jebakan beberapa, dan kita jangan lupa untuk pertemuan hari berlanjutnya akan kita bahas tentang mengartikan dan juga menulis dari surat Al-Maun sendiri. Demikian anakku, pertemuan pada kali ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ceritakan ketika Bapak mengajar apa yang langkah-langkah membuat anak menjadi termotivasi, Pak? Untuk anak-anak menjadi termotivasi biasanya kita lakukan yang pastinya ice breaking itu. Setelah itu juga ada tanya jawab tentang materi dengan bermain-bermain. Misalnya kalau saya biasanya dengan lempar kertas yang isinya kertas itu
dengan soal dan sebagainya itu bisa jadi solusi agar anak termotivasi dalam pembelajaran. Coba saya praktekkan ice breaking yang tadi sudah dilakukan. Oke, itu baru sebagian. Akan kita lakukan ice breaking. Ada tepuk konsentrasi mulai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tepuk ngek-ngok ya, namanya tepuk ngek-ngok anak-anakku. Tepuk ngek-ngok, prok prok prok, ngek, prok prok prok, ngok, prok prok prok, ngek, ngok. Iya, gitu Pak. Yang berikutnya yang coba saya diuraikan, bagaimana mewujudkan anak bisa berpikir kritis dalam konteks pembelajaran yang Pak Taski lakukan. Untuk anak biar bisa berpikir kritis, kita biasanya melakukan tanya jawab, diskusi berkelompok, dan kita biasanya untuk bisa menanya berhubungan dengan individu dengan yang lain, itu dengan pribadi gurunya juga begitu bisa. Menanamkan nilai moderasi beragama dari materi yang Pak Taski lakukan, apa yang Pak Taski kembangkan atau sampaikan ke anak? Untuk dari keberadaan anak dalam artian materi di surat Al-Maun, sebagian ada yang menerangkan tentang jangan melalaikan sholat misalkan. Nah, itu kita masukkan ke dalam itidal. Itu juga masuk karena melakukan sikap yang tegak lurus yang bisa mensyariatkan kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu itidal maksudnya, Pak? Itidal itu adalah bersikap tegak lurus untuk selalu menuju ke jalan yang lurus yang benar, Pak. Tidak. Oke. Coba saya tampilkan ayat Al-Qur'an. Coba Pak Taski baca ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an fa khufyatan la in anjana min hadhihi lakanunanna minal syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Shadaqallahul azim. Saya menguraikan tajuknya Pak, ayat 64. Qulillahu yunajjikum itu ada matobi'i, mim takum minha ada mim mati bertemu dengan mim yaitu idgham mimi, wa min kulli ada nun mati bertemu dengan kaf yaitu ikhfa hakiki, karbi thumma tanwin bertemu dengan huruf fa ada ikhfa hakiki, thumma mim tasdid ada gunah, antum nun mati bertemu dengan ta ikhfa hakiki, mim antum mim mati bertemu dengan ta ikhfa hakiki, itu syirikun itu adalah maq'adil sujud. Itu syirikun apa itu? Maq'adil sujud, Pak. Oh ya, oke. Coba sekarang tulis, Pak. Oke. Tulis laqad khalaqnal insana. Laqnal insana. Apa, Pak? Coba tunjukkan. Laqad khalaqnal insana. Sudah, cukup, Pak. Silakan di closing, Pak. Tutup. Terus Pak Wahidin, semoga menjadi amal baik jenengan, semoga menjadi bimbingan buat kita, dan Pak Wahidin berikan kesehatan keluarga juga. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.